Kita sampai pada satu subbab, yaitu talbis iblis terhadap kaum sufi hingga malas menekuni ilmu syariat. Ya, malas mendalami ilmu agama. Ini salah satu tipu daya iblis terhadap anak Adam secara umum. Terlebih lagi di sini terhadap kaum sufi. Ada kata-kata Ibnul Jauzi di sini yang ini juga merupakan inti yang bisa kita katakan ini adalah inti dari buku ini. Yaitu perkataan beliau, ketahuilah ya tipu daya iblis pertama kepada manusia, ya, tipu daya iblis ya yang pertama terhadap anak Adam secara keseluruhan, bagaimana kita sebutkan. Ya bukan hanya terhadap kaum sufi ya, tapi terhadap semua manusia adalah menghalangi mereka dari mendalami ilmu agama, yaitu dari tafaqquh fiddin. Karena agama itu perlu didalami dan dipahami dengan benar. Kalau tidak, maka akan terjadi kesalahpahaman terhadap agama dan terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Yang mana penyimpangan-penyimpangan ini nanti diatasnamakan agama, dianggap benar, padahal tidak benar. Maka iblis menghalangi mereka manusia dari menekuni, mendalami ilmu agama. Sebab ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah nur, cahaya. Ketika cahaya dapat dipadamkan oleh iblis, yaitu ketika cahaya ilmu ini berhasil dipadamkan oleh iblis, maka dia akan leluasa untuk menyesatkan manusia dalam kesesatan apapun yang diinginkannya. Ya, apapun bentuk kesesatan yang diinginkan oleh iblis. Maka manusia dijauhkan dari tafaqquh fiddin. Oleh sebab itulah Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberinya membuka hatinya dan memberinya anugerah untuk dapat mendalami agama. Tafaqquh fiddin. Hingga dia benar-benar mengetahui dan memahami agamanya dengan baik. Ya, hingga tidak terjadi ketidaktahuan, kejahilan, ataupun kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Ya, karena kesalahpahaman dalam memahami agama ini juga berakibat fatal. Manusia mengira itu adalah bagian dari agama, padahal bukan. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh iblis. Bagaimana manusia itu jauh dari tafaqquh fiddin. Dan dalam hal ini iblis merasuki kaum sufi, ya, hingga mereka meninggalkan tafaqquh fiddin. Ada beberapa tipu daya iblis terhadap kaum sufi dalam bab ini. Di antaranya pertama adalah iblis menghalangi mayoritas kaum sufi ini dari ilmu. Iblis membuat mereka merasa bahwa mempelajari dan atau mengamalkan ilmu memerlukan jerih payah, susah, ya, berliku-liku. Karena untuk mendalami agama itu perlu usaha yang keras, waktu yang panjang, ya, untuk mendalami agama, bukan sekedar tahu ya, tapi betul-betul mendalami agama. Dan itu memerlukan jerih payah dan sangat meletihkan, panjang. Iblis juga menjadikan mereka lebih menyukai perkara yang simpel, sederhana, atau dalam arti kata suka sesuatu yang santai. Hingga mereka akhirnya lebih memilih untuk ya bermalas-malasan, terutama malas dalam menekuni agama, mendalami agama yang itu susah. Perlu kita konsentrasi, ya, perlu kerja keras otak untuk bisa memahami agama. Ya, memahami ya. Bukan hanya sekedar tahu saja, enggak. Dan ini sangat berat bagi mereka. Ya, karena untuk mencapai tingkatan yang tinggi di dalam agama, yaitu seorang yang alim di dalam urusan agama,
itu perlu banyak sekali alat-alat yang mesti dia sempurnakan. Misalnya ilmu bahasa Arabnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa menjadi seorang pemuka dalam agama atau seorang alim, faqih. Jadi bukan perkara yang mudah, ya, tidak bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, ya. Nah, kaum sufi, ya, mereka memilih, ya, sesuatu yang, ya, kita katakan seolah-olah dia adalah alim, tapi sebenarnya bukan. Bagaimana seolah-olah dianggap alim, mereka berpenampilan seperti seorang alim. Ya, misalnya mereka memakai jubah, mereka memakai atribut-atribut yang biasa dipakai oleh pemuka agama, ya. Kadang-kadang juga meniru, ya, sebagian dari kebiasaan mereka, seolah-olah dia adalah orang yang mengerti, seperti orang alim itu. Padahal enggak. Ya, dia bahkan bukan penuntut ilmu. Ya, mungkin cuma dekat saja. Ya, atau mendekati penampilan mereka. Maka untuk membuat pandangan orang-orang awam tertuju kepada mereka, maka mereka pun mengenakan pakaian-pakaian yang bertambal. Ya, berpura-pura menjadi orang zuhud. Ya, kemudian mereka lebih memilih untuk duduk menganggur. Tidak menuntut ilmu, cukup penampilan saja. Seperti alim, seperti syekh. Kalau sekarang ini banyak juga model orang-orang seperti ini, ya, berpenampilan seperti syekh, seolah-olah dia adalah bagian dari syekh, dari masyayikh, begitu, ya, atau orang yang dekat, orang yang mengerti, ya. Kadang-kadang dia menirukan sebagian dari kebiasaan orang alim itu, padahal dia gak pernah menuntut ilmu. Dia tidak pernah menuntut ilmu. Ya, dia berkhidmat untuk ulama, mungkin iya. Ya, mungkin dia dekat, akrab dengan ulama karena dia biasa melayani ulama itu, syekh itu. Tapi dia sebenarnya tidak pernah menuntut ilmu. Ya, dia tidak pernah menjalani tahapan menuntut ilmu. Misalnya belajar bahasa dari awal, dari dasar, kemudian pelajari cabang-cabang ilmu lainnya. Dia tidak pernah menyentuh itu semua. Tapi dia berpenampilan, ya, penampilannya oke. Penampilannya mirip ulama. Gayanya juga mirip atau dimirip-miripkan. Ya, cara bicaranya dan lain-lain sebagainya ditiru supaya orang-orang mengira dia bagian dari mereka. Padahal bukan. Dia tidak pernah sama sekali menuntut ilmu. Ya, kalaupun menuntut ilmu itu secara otodidak dan hanya kulit luarnya saja. Seperti itulah yang terjadi pada kaum sufi ini, ya. Mereka berpenampilan seolah-olah orang zuhud supaya dikatakan zuhud. Ya, berpura khusyuk supaya dikatakan orang yang khusyuk. Tapi sebenarnya tidak. Ya. Nah, hati mereka tidak diselimuti dengan kezuhudan. Itu hanyalah tampilan luar saja. Maka kadang-kadang kita juga jangan tertipu, ya, dengan penampilan luar. Ya. Nah, jangan dihukumi satu buku itu hanya dengan sampulnya saja. Coba lihat isinya juga. Ya, nah demikian. Al-Imam Syafi'i menegaskan bahwa tasawuf itu didirikan atas dasar kemalasan. Itu malas, terutama malas menuntut ilmu, malas menekuni agama, menekuni ilmu. Beda, ya, belajar hal-hal yang mungkin perlu diketahui, hanya sebatas itu dengan menekuni ilmu. Itu memiliki arti yang lebih khusus, namanya tafaqquh fiddin, bukan sekedar thalabul ilmi. Tapi dia adalah seorang yang bertafaqquh fiddin. Itulah yang Nabi katakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Maka Allah Subhanahu wa taala beri dia anugerah untuk dapat mendalami, menekuni ilmu agamanya. Penjelasan perkataan Imam Syafi'i di atas sebagai berikut, kata beliau Ibnul Jauzi.
Tujuan jiwa manusia adalah mendapatkan kekuasaan ataupun kesenangan duniawi. Itu sebenarnya yang menjadi goals-nya. Tujuannya manusia itu suka mendapatkan kuasa dan senang mendapatkan kesenangan, ya apalagi kesenangan duniawi. Sedang mencari kesenangan duniawi tersebut dengan menuntut ilmu terlebih dulu memerlukan waktu yang lama, menguras tenaga, ya, memerlukan waktu yang panjang. Mereka maunya instan, ya, bagaimana dengan cara yang cepat mereka mendapatkan ya kedudukan misalnya, kuasa misalnya, atau diberi majelis misalnya, ya. Duduklah mereka sebagai ustadz misalnya, sebagai syekh misalnya, tapi sebenarnya mereka tidak pernah menuntut ilmu. Gaya sudah mirip, ya. Cara bicara pun seolah-olah, ya. Ya, dimirip-miripkan lah begitu, kayak syekh begitu, ya. Tapi sebenarnya nggak pernah belajar ini orang. Banyak yang seperti itu juga, ya. Nah, orang awam ya mungkin ya akan terperangah dan terpesona. Mereka bisa saja takjub dengan penampilan luar, ya, tanpa tahu isinya apa. Nah, demikian. Maka jangan sekali-kali menghakimi ataupun menghukumi sesuatu itu hanya melihat sampul luarnya saja, kulit luarnya saja. Coba perhatikan juga bagaimana kalau dia seorang penuntut ilmu, track recordnya menuntut ilmu bagaimana. Ya, sudah fase marhalah apa saja dia lewati, dia lalui. Dia sudah belajar sama siapa saja, dan Bapak betul-betul belajar atau ya cuma sekedar ngambil sebutan saja. Muridnya Ustadz Fulan, muridnya Ustadz Fulan, padahal Ustadz tersebut juga tidak mengakui. Banyak orang-orang seperti ini mengelabui orang awam untuk mendapatkan status di tengah-tengah manusia. Padahal Ustadz itu mungkin juga nggak begitu kenal, ya, dan bahkan mungkin nggak tahu, ya, nggak pernah belajar juga sebenarnya. Ya, kalaulah ya kita katakan dia betul-betul belajar, ya mungkin enggak seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, beliau mengatakan di sini, sedangkan mencari ya kuasa dan kesenangan dunia dengan menuntut ilmu itu perlu waktu yang panjang, capek. Terus terang saja menuntut ilmu itu letih. Apalagi para ulama mengatakan la yutlabul ilm birohatil jasad. Ilmu tidak akan diraih dengan berleha-leha, bersantai ria, nggak bisa. Ya, capek, waktunya panjang, ya perlu kesabaran, harus dilewati tahapan demi tahapan, fase demi fase, ya, jenjang demi jenjang, hingga pada akhirnya ya dia pun matang, dan itu waktunya nggak sebentar, panjang. Nah, orang-orang yang mau serba instan, nah, gimana caranya? Ya, itulah caranya. Berpenampilan memperdaya orang awam seolah-olah dia orang alim. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik. Itu pun belum dipastikan apakah tujuan tersebut akan tercapai atau tidak. Kalaulah dia betul-betul menuntut ilmu menjadi seorang alim, ya belum tentu dia dapat kuasa dan kesenangan duniawi. Kadang-kadang itu tidak berbanding lurus, ya. Kita belajar agama itu pasti kaya raya, enggak. Kita belajar agama nanti hidupnya enak, enggak juga. Ya. Nah, jadi mereka ingin seperti itu. Ya. Nah, sementara kaum sufi ini mereka ingin segera ya, mendapatkan kuasa itu, ya popularitas itu, kedudukan itu, sebutan itu, ya di dunia ini dengan segera, instan, hingga akhirnya mereka pun menampakkan kezuhudan, ya. Jadi apa namanya di sini, ya menipu manusia dengan tampilan luar, ya. Nah demikian. Sebab dengan cara seperti ini kuasa dan kesenangan dunia bisa mereka dapatkan dengan lebih cepat, yaitu menarik simpati manusia agar tertuju pada mereka. Ya, agar tertuju pada mereka. Ya, nah maka kita yang betul-betul ingin mendalami, menekuni agama, tanyakan kepada diri kita, hati kita. Ya, sebenarnya saya inginkan ini apa?
Kalau belum betul-betul ingin tafaqquh fiddin, maka perlu waktu yang panjang. Jangan instan, nggak ada ya di dalam hal apapun ya yang bisa diraih dengan cara yang instan. Ya, bisa saja tapi itu semu, menipu, ya, dan tidak akan bertahan lama. Dia akan hilang, ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, Abu Hafs bin Syahin mengatakan, di antara kaum sufi ada yang mencela ulama serta menilai mereka ya yang sibuk dengan ilmu itu seperti pengangguran. Mereka mengatakan ilmu kami peroleh tanpa perantara. Ya. Bagi mereka menuntut ilmu itu bukan sebuah karya, bukan suatu prestasi juga. Mereka menggolongkan menuntut ilmu itu buang-buang waktu. Ya. Nah, dan mereka menegaskan ya ilmu kan penting kalau dikatakan seperti itu. Maka mereka mengatakan, iya penting, tapi ilmu kami peroleh tanpa perantara, langsung dari Allah, ilmu laduni. Nah, ini mulai mengada-ngada ya. Nah, seperti itu. Ya, mereka terganggu dengan lamanya waktu mencari ilmu. Ya, kelamaan menurut mereka untuk bisa mendapatkan label di dalam agama ini ya dengan cara menuntut ilmu. Kalau itulah yang dikejar ya, itu kan waktunya panjang. Sementara niat mereka sudah menyimpang, ingin mendapatkan ketenaran misalnya, ingin mendapatkan sebutan, ingin mendapatkan status. Maka pastilah cara yang ditempuh itu cara yang paling singkat, yang paling instan. Maka tipulah manusia dengan penampilan. Ya, maka mereka pun menipu manusia dengan penampilan. Lalu mereka mengatakan, ilmu kami ini kami peroleh tanpa perantara, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian wallahu alam bisawab. Baik, maka mereka memilihkan untuk ya memakai baju-baju ya kita katakan yang seolah-olah ini adalah bajunya orang zuhud kan begitu ya. Memakai jubah yang robek, ya baju yang bertambalan, ya membawa kantung air untuk menampakkan kezuhudan. Untuk menampakkan bahwa dia adalah orang soleh, wali Allah. Ya, karena ya seperti itu ditampilkanlah image-nya dia itu seorang wali Allah. Pakai jubah putih, sorban putih, semuanya serba putih. Kalau perlu jenggot dicat putih juga kan begitu ya, supaya serba putih-putih. Nampaklah dia seperti wali. Maka orang-orang pun ya percaya, ya mengiyakan perkataannya, mengikuti apa yang dikatakannya. Nah, seperti itu. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini iblis yang luar biasa. Ya, iblis senantiasa menggambarkan di hati mereka bahwa kalau semua ini tidak berakhir dengan kuasa dan kesenangan duniawi, percuma. Ya, untuk apa repot-repot ya menuntut ilmu kalau tidak dapat itu semua. Maka kita para penuntut ilmu harus meluruskan niat ya. Niat kita apa dalam menuntut ilmu itu? Apakah niatnya ya supaya mendapatkan status di tengah-tengah manusia sebagai seorang alim misalnya, ya, atau mendapatkan pujian dari manusia, atau tujuan-tujuan duniawi lainnya, ya, tujuan-tujuan duniawi lainnya, ya, menjadi pemimpin dalam, ya, menjadi pemuka agama misalnya, ya, maka luruskanlah niat kita di dalam menuntut ilmu. Ya, tuntutlah ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi mengancam barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut karena Allah lalu dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan aradhan minad dunya, ya lam yurih raihatal jannah yaumil qiyamah. Maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Itu ancamannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, iblis membuat kelompok kaum sufi ini, sebagian dari kaum sufi yang seperti ini merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Ya, sebagian orang ya belajar itu ya kulitnya saja, intinya nggak sampai. Makanya banyak
Penuntut ilmu itu yang spesialisasinya itu muqaddimah, nggak pernah tamat belajar. Ini juga musibah ya, orang-orang yang nggak pernah tamat belajar. Jadi semuanya serba tanggung, ya tidak memahaminya secara utuh. Ya, satu kita katakan persoalan ataupun permasalahan. Nah itu adalah ciri-ciri orang-orang yang merasa puas dengan sedikit ilmu. Sementara ya ilmu ini kan luas. Nah apalagi orang yang malas membaca. Biasanya orang yang malas baca ini mereka puas dengan sedikit ilmu yang mereka miliki. Jadi tahu sekedar kulitnya saja. Tapi kadang-kadang bicaranya berlagak seperti orang yang ahli. Ya, sementara mereka tidak mengerti apa-apa karena ilmunya cuma sedikit. Ya, sehingga mereka pun kehilangan banyak keutamaan karena sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Ya, nah demikian. Maka dari itu seorang penuntut ilmu jangan pernah merasa puas. Ya, ilmu itu tidak ada batas sebenarnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan kita, ilmu sendiri tiada batas. Hanya saja ya kita kadang-kadang ya terbatas dengan kemampuan kita. Allah membatasi kita dengan kemampuan kita. Kita tidak mampu lebih dari itu. Ya, nah maka jadilah orang yang haus akan ilmu. Ya terus menggali, ya terus meneliti ya seperti ya para ulama dahulu. Mereka tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang mereka miliki. Bahkan mereka terus menuntut ilmu dengan status imam ya yang mereka miliki. Hingga Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, alat tulis ini akan aku bawa sampai ke liang lahat. Ya demikian juga Abdullah bin Mubarak, Imam Malik pernah ditanya, sampai kapan wahai imam kamu menuntut ilmu? Maka mereka menjawab sampai mati, hattal mamat, yaitu sampai mati. Jadi mereka tidak puas dengan ilmu yang sedikit, ya. Nah kaum sufi merasa puas dengan sedikit ilmu, ya tahu sedikit juga, tapi ya sudah ceramah 4-5 jam itu, ya. Walaupun ya apa yang dia bicarakan kadang-kadang dia nggak ngerti, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Sehingga mereka pun kehilangan banyak keutamaan karena sedikit ilmu itu. Mereka sudah merasa puas dengan menguasai beberapa penggalan hadis misalnya. Nah, jadi memahami agama sepotong-sepotong juga bahaya itu ya. Dia tidak memahaminya secara utuh. Orang-orang seperti inilah yang kadang-kadang akhirnya mereka mengkambing hitamkan agama. Ya, bahwa agama itu menyulitkan, nggak benar, nggak sesuai dan lain sebagainya. Padahal karena mereka nggak memahaminya secara utuh, itu saja masalahnya. Ya karena mereka puas dengan sedikit ilmu tadi ya, wallahu alam. Baik. Bahkan kadang-kadang mereka memahami ayat itu hanya sepotong saja, lalu melupakan ayat-ayat yang lain. Ya, hanya membaca fawailul lil musallin, tidak membaca ayat-ayat yang lain. Ya, tentunya ini akan menyebabkan ya kesalahpahaman terhadap terhadap suatu perkara. Wallahu alam. Baik. Dan mereka sudah merasa puas dengan menguasai beberapa potong ayat dan beberapa penggal hadis. Itu karena iblis berhasil membuat mereka mengira bahwa memiliki sanad yang tinggi dan duduk mempelajari ilmu hadis hanyalah bertujuan mencari kekuasaan serta kepemimpinan di dalam hal duniawi. Ya. Nah, tentunya ini akan kita katakan merubah cara pandang mereka terhadap ilmu. Ya, wallahu alam bishawab. Ya. Sehingga mereka tidak berlomba-lomba di dalam kebaikan, dalam hal ini dalam menuntut ilmu. Nah, kita lihat ya, mereka kadang-kadang bicara sholat, keutamaan sholat, mentok di situ aja. Ya, mereka belajar tentang fadilah, fadail, ya keutamaan sholat, ya keutamaan sholat ini, sholat itu. Tapi mereka tidak mempelajari bagaimana sholat.
Mungkin mereka tahu banyak sholat-sholat sunnah ya. Ada sholat duha, ada sholat taubat, ada sholat ba'diyah asar, ya. Ada sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, yaitu sunat rawatib sehari semalam. Ada sholat malam dan lain-lain sebagainya. Mereka tahu itu. Tapi dasarnya mereka nggak tahu, yaitu apa? Sholat itu sendiri. Bagaimana cara sholat? Mereka tidak pernah mendalaminya. Kenapa? Karena di situ ada perselisihan pendapat, ya ada banyak pendapat, ada ikhtilaf yang itu memusingkan mereka. Ya bagi yang tidak menuntut ilmu kan bingung gitu ya. Ada pendapat begini, ada pendapat begini, lalu yang benar yang mana? Ya untuk tafaqquh fiddin itu perlu ekstra kerja keras. Ya bukan hanya sekedar tahu di sana ada sholat, enggak. Tapi mereka tahu bagaimana melaksanakannya dengan benar. Baik kaifiatnya maupun hal-hal yang berkaitan dengan sholat tersebut. Ya misalnya sholat malam, ya bagaimana kriteria sholat malam, ya itu adalah satu tingkatan ilmu. Setelah dia mempelajari bagaimana sholat yang benar gitu ya. Sebelum dia melangkah kepada fase-fase berikutnya yaitu mengenali banyak jenis-jenis sholat. Ya sebenarnya harus mereka fokus lebih dulu adalah bagaimana sholat gitu ya. Ya untuk tahu jenis-jenis sholat itu mudah. Ya tinggal kita pelajari buku-buku fadail lalu kita amalkan. Tapi bagaimana sholat? Ini kan perkara yang mendasar sebenarnya. Ya. Maka Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku mengerjakannya. Nah di dalam bab ini itu berliku-liku untuk bisa memahaminya dengan benar. Kenapa? Ada ikhtilaf, ada pendapat, di mana kita harus mencari pendapat yang rojih, kan begitu ya. Nah itu kan sulit. Ya mereka maunya instan, cepat, ya nggak pakai lama, istilahnya. Ya nggak pakai lama. Nah dengan itu mereka ya memandang remeh ilmu-ilmu alat misalnya. Ya. Itu kan pelengkap dari ilmu-ilmu agama. Ya, maka dia tidak semua orang mampu sebenarnya. Ya seperti ilmu alat dalam hadis ya, mustalah hadis. Ya apakah wajib setiap orang tahu ilmu mustalah hadis? Enggak. Ya enggak semua wajib. Ada orang-orang tertentu yang mereka wajib fardu kifayah untuk mendalami itu. Ya karena kalau tidak didalami itu mungkin akan tersia-siakan hadis-hadis Nabi SAW. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah jadi seorang ahlus sunnah ya dia tidak stuck hanya tahu jenis-jenis sholat. Tapi ya sebenarnya itu harus diawali dengan poin sebelumnya yaitu bagaimana sholat. Ya, coba lihat sekarang ini banyak orang yang tahu jenis-jenis sholat. Lalu dia sholat asal-asalan. Menurut apa yang dianggapnya benar. Tidak hasil belajar. Tapi hasil apa yang dia lihat dari manusia. Dan apa yang menurut pandangannya yang dangkal itu benar. Bukan berdasarkan ilmu. Maka sholatnya pun sebenarnya berantakan. Walaupun dia tahu jenis-jenis sholat yang utama misalnya. Jadi tidak cukup hanya sampai di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Dan cara untuk mengungkap sekaligus menepis tipu daya iblis ini adalah dengan menyadari bahwa tiap kedudukan yang tinggi pasti punya resiko. Ada konsekuensi yang harus kita bayar di situ, ya, yang harus kita keluarkan di situ. Ya, nah demikian. Ya, dan juga ya kita katakan mendapatkan ya kita katakan kuasa ataupun ilmu itu juga ada amanahnya. Ya, ada amanah ilmu yang harus kita tunaikan. Ya. Nah, demikian. Dan bagi kaum sufi semua ini terlalu rumit ya. Maka mereka ingin sesuatu yang simple aja lah. Gak usah dalam-dalam kali kata orang sekarang, gak usah serius sekali mendalami agama. Itu ungkapan yang sering kita dengar.
Ya, nggak usah nggak usah terlalu serius mendalami agama. Cukup tahu ya sepintas lalu saja. Nah, ini yang membuat samar agama ini di tengah-tengah manusia, karena mereka memandangnya dengan pandangan seperti itu. Ya, puas dengan sedikit ilmu yang mereka miliki. Wallahu a'lam bishawab. Dan cara untuk mengungkap sekaligus menepis tipu daya iblis ini adalah dengan menyadari bahwa tiap kedudukan yang tinggi pasti punya konsekuensi. Ya, punya konsekuensi, punya tuntutan. Ya, dan diperlukan kemauan azam yang tinggi pula. Ya, dan memegang kuasa, ya, menjadi hakim, menjadi mufti bahkan ya. Ya, sebagian orang mendudukkan dirinya sebagai mufti, padahal dia jauh lah kita katakan dari sifat-sifat seorang mufti. Ya, jauh lah ya. Kalau kita ikuti buku para ulama, bagaimana kriteria orang yang patut menjadi mufti, ya kita malu ya. Dengan sedikit perjalanan kita menuntut ilmu, lalu kita mengklaim kita adalah orang yang mampu berfatwa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ada risiko yang tinggi itu. Tapi posisi manusia, posisi yang disenangi jiwa manusia adalah ya segala sesuatu itu ya nggak perlu pakai lama. Ya, memiliki kekuasa ataupun memiliki kita kedudukan, ya status, itu jangan terlalu lama untuk meraihnya, ya, menurut mereka. Maka yang pertama, ya cukup sedikit saja. Yang pertama tadi afwan, yang pertama tadi ya coba tipu manusia dengan penampilan. Yang kedua, ya gak usah dalam-dalam sekali, ya cukup ya luar-luarnya saja. Karena yang mereka inginkan adalah apa? Pengakuan orang-orang awam, orang-orang jahil, yang kadang-kadang juga nggak ngerti kriteria misalnya menjadi seorang ya mufti misalnya, ya atau seorang yang alim ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah maka iblis pun membuat mereka merasa cukup dengan sedikit ilmu tadi. Ini musibah. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, maka ya seorang muslim hendaklah ya tentunya tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang mereka miliki. Ya boleh jadi ya ada ilmu-ilmu yang perlu kita koreksi. Boleh jadi ya. Ya atau bahkan kita rubah, bukan hanya kita koreksi ya, kita rubah sama sekali ya. Nah demikian, karena salah total misalnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi itu dia yang kedua, yaitu iblis membuat mereka merasa cukup dengan sedikit ilmu tadi. Ya. Nah maka keluarlah ungkapan di luar sana, kalau belajar ilmu agama jangan terlalu dalam, ya cukup yang ringan-ringan saja ya, dan kata-kata semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah maka demikian ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini baru dua ya sisi di mana iblis masuk kepada mereka untuk mengacaukan semangat mereka untuk tafakuh fiddin. Wallahu a'lam bishawab. Nah ketiga berikutnya adalah iblis menjadikan kelompok sufi mengira bahwa inti ilmu adalah amal, maka mereka ingin langsung ke amal saja, nggak usah pakai ilmu lagi, karena toh tujuannya kan amal, kata mereka. Ya, percuma punya ilmu tapi tak beramal, kata mereka. Lalu apa talbis iblis terhadap mereka? Ya kalau begitu nggak usah belajar. Karena yang perlu nggak usah ilmu, karena yang perlu itu amal. Tanpa disadari mereka telah terjebak dalam ya talbis iblis, maka mereka pun akhirnya beramal tanpa ilmu. Kerusakannya double itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah itu akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.